Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini, dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari memohon tuntunan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini kami boleh kembali bangun untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati, kuasai kami supaya kami mampu untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Injil Markus pasal 9 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50, firman Tuhan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema berilah contoh yang benar. Berilah contoh yang benar. Bapak Ibu Saudara, tingkah seorang anak kecil memang terkadang sangat lucu dan juga menggemaskan, karena kita melihat betapa imutnya mereka. Nampaknya mereka selalu berusaha ingin tahu dan juga mengikuti segala sesuatu yang pernah mereka lihat, dengar, bahkan rasakan. Nah, bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang terkasih, bahkan bagi setiap kita pasti pernah melihat anak-anak kecil ketika mereka memperlihatkan tingkah lucunya, bahkan ketika mereka memperlihatkan rasa keingintahuannya, bertanya ini dan itu apa, ini apa, dan juga sebagainya. Pasti itulah yang kita lihat, bahwa sebagai anak-anak kecil memang ingin mengetahui segala sesuatu karena mereka belum banyak mengetahui banyak hal. Nah, oleh sebab itu anak-anak adalah seorang pribadi yang butuh pelajaran dari orang tuanya, karena mereka sejak lahir, hidup mereka selalu di sisi ataupun selalu berada di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan kita pun melihat bagaimana perkataan anak-anak terkadang selalu meniru perkataan orang tuanya, perkataan saudaranya. Entah itu perkataan yang baik ataupun perkataan yang kurang baik. Oleh sebab itu, keluarga Kristen adalah sebuah keluarga yang mana senantiasa menjadi sekolah pertama-tama bagi anak-anaknya. Mengapa? Karena itulah tadi, anak-anak yang memiliki rasa keingintahuan yang besar, bahkan mereka pun terkadang meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekeliling mereka. Oleh sebab itu, keluarga adalah sekolah pertama yang harus dilalui oleh anak-anak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, disinilah peranan dari orang tua, bahkan bagi setiap kita, untuk mendidik anak-anak tersebut sebelum mereka mengikuti pengajaran yang baik ataupun pengajaran yang kurang baik di tengah-tengah kehidupan mereka nantinya. Nah, ada banyak orang tua yang tidak peduli akan pertumbuhan mental dan juga moral anak-anaknya. Beberapa dari mereka ada yang mengajari anak mereka berbohong demi keuntungan pribadi, sehingga membuat si anak berpikir bahwa kebohongan adalah hal yang biasa-biasa saja, adalah hal yang patut untuk dilakukan.
Beberapa orang tua pun suka mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka pun memiliki rasa kurang percaya diri dan juga membuatnya merasa tidak berguna ataupun rendah diri ataupun minder terhadap apapun itu. Nah, kebiasaan orang tua berkata kasar juga dapat membuat anak-anak fasih berkata kasar dan juga berkata-kata yang tidak pantas. Karena itu, kita harus berhati-hati ketika kita bertindak dan juga ketika kita berkata-kata kepada anak-anak, karena secara tidak langsung mereka akan meniru tingkah laku kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal tersebut tentunya tidak berlaku hanya kepada anak-anak saja. Memang anak-anak perlu kita didik sedari dini, tetapi perkataan kasar, perbuatan yang tidak baik, itu juga harus kita terapkan untuk kita jauhkan kepada semua orang, bukan hanya kepada anak-anak, tetapi kepada diri kita dan kepada semua orang. Kita harus senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Mengapa? Karena sesama kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun memperingatkan kita mengenai betapa pentingnya untuk mendidik anak-anak, bahkan untuk melakukan yang terbaik kepada semua orang dalam ajaran yang benar. Bagi mereka yang menyesatkan, adalah lebih baik bila lehernya diikat kepada batu kilangan yang sangat berat dan dibuang ke dalam laut. Setiap kita, anak-anak, bahkan semua orang perlu dipandu dan juga diarahkan dalam menjalani kerasnya kehidupan ini. Dan oleh karena itu, ajarlah selalu anak-anak, bahkan milikilah selalu setiap hal yang baik dalam kehidupan kita, terlebih takut akan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berbuat baik, cerdas, suka menolong dan sukses di masa depan, menjadi berkat bagi sesama dan juga dapat membanggakan semua orang dan juga tentunya membanggakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berilah contoh yang benar kepada semua orang tanpa terkecuali. Contoh yang benar melalui perkataan, perbuatan, dan tutur kata kita yang senantiasa mengeluarkan hal-hal yang baik, bukannya hal-hal yang buruk. Kiranya ketika kita pun akan melewati hari ini, kita boleh senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik dan juga berlaku yang baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan semangat bagi kita untuk melewati hari ini. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk setiap hal yang boleh kami rasakan di hari ini dan kami alami. Kiranya di pagi ini kami boleh selalu mengucap syukur agar itu dapat menjadi kekuatan bahkan landasan kami untuk melewati hari-hari ke depannya, bahkan di hari ini, di siang, sore, hingga malam nantinya. Terus berkati kami Tuhan, kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar dapat memampukan kami untuk melewati setiap hal dalam kehidupan kami, menjadikannya sebagai sebuah proses pembelajaran dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami, pekerjaan, pendidikan, dan setiap hal yang akan kami lalui di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Senantiasa berkati kami Tuhan. Ini syukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.